Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya jamaah Kopdar? Kopi Darmo Kopdar bareng orang-orang pintar. Semoga pastinya kesabarnya sehat-sehat aja dan juga happy gitu kan ya. Apalagi sekarang ini lagi tanggal-tanggal tua tapi ya menghitung hari lah ya untuk bisa dapetin yang namanya celing dapat gaji, celing dapat transferan gitu kan ya. Emang kalau sekarang ini pikiran kita tuh kebanyakan tuh cuan dan cuan gitu kan ya. Seperti sekarang ini lagi di Kopi Darmo. Tika sudah mengundang nih jamaah Kopi Darmo, ada yang namanya orang pintar. Siapakah dia? Wah, ini mungkin sudah banyak mengenal, outlet-outletnya banyak, tapi mungkin orang di belakang itu ada siapa? Belum tahu kan? Nah, inilah dia, yaitu Mas Doktor, waduh, Haji Siswanto SOSMM. Wah, banyak sekali gelarnya ini. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sis ya, saya bacanya ya. Saya panggilnya ya. Mas Sis bisa, kakak bisa. Kakak. Tapi ini sepertinya memang sangat menginspirasi loh ya untuk anak-anak muda gitu kan ya. Ini Mas, kalau kita ngomongin cuan gitu kan ya. Kita lagi bahas tentang tema hari ini itu adalah untuk bisa mengubah lifestyle supaya nanti kita tuh bisa yang namanya up level ataupun naik level. Gak cuman untuk konsumtif aja, jadi kita cuman beli, tapi kita juga bisa menghasilkan suatu apa ya istilahnya karya juga yang bisa menghasilkan cuan nih. Kalau menurut Mas Sis sendiri, kondisi yang sekarang ini nih anak-anak muda nih ya, terutama ya, seperti apa sih Mas lifestyle-nya? Ya, jadi kalau anak muda sekarang pengen ini kan instan, rata-rata pengen instan, apa-apa pengen jadi. Lah karakter-karakter inilah yang seharusnya itu dirubah. Gimana? Mereka itu perlu namanya pengetahuan, perlu namanya skill, perlu namanya kompetensi supaya nanti mereka di lapangan itu bisa berguna, bisa menumbuhkan suatu usaha di dalamnya penuh dengan cuan. Lah di sini saya sebagai pelaku langsung di lapangan. Ya, yang dulu dari, mohon maaf, orang yang sekiranya jatuh bangun berdarah-darah, nangis, buka usaha. Saya kira mengejarmu, bukan ya? Buka usaha ya ini ya, buka usaha. Ya, nah itu perlu namanya pengalaman yang benar-benar cukup supaya nanti di lapangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita buka usaha itu. Ya, bisa cuan banyak, untung banyak. Pasif income dengan jalan dengan sendirinya. Kita tidur, uang itu bisa jalan dengan sendirinya. Kita tidur, transferan banyak. Emang boleh kayak gitu, Mas? Boleh dong. Boleh. Nanti dikiranya kita ini, apa namanya, jaga lilin gitu, Mas. Bukan ya, beda lagi ya itu ya? Bukan. Bukan dong, ya. Apa nih? Jadi kita punya tuyul, tapi tuyulnya itu ada marketing kita ini ada ya. marketing-marketingnya, itu bahasanya jadi, gitu ya, Mas ya? Iya. Kalau jadi pengusaha itu gini, jadi pengusaha itu sebenarnya gampang. Jadi pengusaha itu kan nggak perlu berdasi. Yang penting mereka itu benar-benar kerja keras dan tidak mengenal namanya gengsi. Karena zaman sekarang ini kalah penampilan menang penghasilan. Nah itu kan. Oh gitu, yang penting itu ya sebenarnya sekarang kan? ini ya. Oke. Jadi anak-anak muda sekarang diharapkan tuh mereka punya suatu keahlian, punya suatu kompetensi, punya suatu pengalaman yang cukup supaya yang di lapangan tuh mereka nggak kalah gitu. Ya kalau persaingan sekarang kan banyak sekali, kompetitor banyak sekali. Kalau nggak fight ya dipangan oleh alam, dipangan oleh ini bisnis. Punah ya akhirnya Mas ya. Betul sekali lah. Makanya inilah ya, saya sendiri sebagai praktisi di lapangan ini buka usaha gimana supaya usaha-usaha yang saya jalankan ini omsetnya bisa meledak, omsetnya bisa meroket, profitnya banyak. Sehingga staff-staff seneng, semua seneng, happy semua. Bisa jalan-jalan. Bisa ya itu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita ngomong tentang nanti akan dapat hasil yang besar dan sebagainya. Sebelumnya ini kan pasti ada yang namanya berdarah-darah nih tadi katanya Mas Sis ya. Itu artinya kita sebelum mendapatkan cuan ataupun tinggal happy-happy santai-santai dan juga tinggal jalan-jalan aja, ada yang namanya usaha terlebih dahulu nih Mas ya. Dari Mas Sis sendiri, pengalaman pertama awalnya merintis sampai sekarang seperti ini tuh apa sih Mas? Bagaimana sih Mas gitu? Iya. Jadi ceritain dong Mas. Saya banyak belajar pada orang-orang yang sukses. Kayak punya Jack Ma. Jack Ma itu yang punya dari orang China. Ya. Lah, aplikasinya Alibaba. Itu orang yang nggak punya. Tapi sekarang sahamnya triliunan. Ya, ribuan triliun. Ya. Ciputra juga. Kisahnya orang biasa. Tapi kalau punya kita lihat di sebelah barat,
sebelah timur itu ada namanya Perumahan Ciputra. Ada kampus Ciputra, Betul. ada mall Ciputra. Macem-macem ya ternyata ya. Itu orang biasa sebenarnya. Mohon maaf. Saya lihat biografinya ini orang yang melarat tapi sejadi konglomerat. Nah, saya pun terinspirasi. Saya orang desa yang nggak punya apa-apa. Bapak, ibu saya orang petani, buruh tani. Tapi bagi saya, suatu saat nanti saya harus bisa merubah namanya Rumah Gedek ini jadi istana. Suatu saat nanti saya bisa merubah namanya kemelaratan ini jadi kesejahteraan. Suatu saat nanti saya bisa meneteskan air mata orang tua saya, air mata kebahagiaan. Bahagia punya saya. Nah, makanya gimana kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Saya merantau ke Surabaya, saya ikut orang jadi karyawan kurang lebih selama 2 tahun. Itu kantor atau apa nih Mas? Karyawan apa nih? Jadi karyawan di suatu perusahaan IT. Oh, IT, tepatnya ada di Pucang Adi 65. Pucang, daerah Pucang. Surabaya ya berarti ya. Nah, selama 2 tahun saya belajar sana. Oh ternyata, jadi karyawan itu mulia sekali. Lah, di situ saya banyak belajar tentang strategi. Satu, manajemen produk, manajemen barang, yaitu manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan. Dah, banyak sekali yang saya pelajari. Ada seorang motivasi. Dadio kepala cecak daripada bututnya buaya. Ayo, kira-kira apa itu maksudnya, Mbak? Apa ya? Sulit dicerna ini. Dadio seorang pemimpin, dadio seorang leader, dadio bos, walaupun kecil tapi di depan. Oh, gitu ya. Itu Ya. mindset berarti Iya, ya. betul. Mindsetnya harus di setting dulu gitu kan ya. Jadilah kepala cecak daripada bututnya buaya. Walaupun kecil di depan nggak apa-apa. Kita bisa ngatur waktu, kita nggak diatur waktu. Nah itu. Jadi dari motivasi itu, dari seorang ulama yang luar biasa, alhamdulillah selama 2 tahun saya mengundurkan diri, saya buka usaha sendiri. 2 tahun aja? 2 tahun. Pasti langsung punya semangat, keberanian. keberanian, gitu kan ya. nggak apa-apa. Kalau semangat mungkin ada ya, tapi Iya. kadang-kadang kan kita ragu nih Mas. Ntar gimana modalnya, ntar bisa nggak ya, ntar siapa Iya. yang mendukung atau seperti itu kan pasti banyak sekali tantangannya ya Mas Betul. ya. Saat Nah, itu bagaimana? modal yang pertama kali itu, ya uang oke. Tapi yang paling pertama itu adalah satu, itu di keyakinan dan kompetensi. Kompeten. Oke. Ya, pengalaman. Jadi kalau seandainya, ini nanti saya di IT, komputer, dulu zamannya Wartel, dulu zamannya komputer yang besar-besar monitor. Saya paham betul, kalau seandainya komputer rusak, hancur, saya bisa memperbaiki. Kalau Wartel rusak, saya bisa memperbaiki. Dan semuanya saya bisa memperbaiki. Nah, jadi di situ saya kaitannya, gak punya uang pun, saya bisa makan. Oh, Ya, oke. karena saya punya suatu Skill itu pengalaman. tadi ya, juga Iya. ada pengalaman juga ya. Iya. Oke. Nah, kalaupun punya uang, tapi gak punya pengalaman, hancur, banyak sekali. Ya, kasih modal 1 miliar, 10 miliar, tapi gak punya pengalaman. Alah, Bayar orang, akhirnya iya, minta 1 tolong minggu orang. paling hancur, Habis bisa. juga. Ya. Dihapusi karyawannya dewi ya banyak. Ya, dihapusi sama rekan kerjanya banyak sekali. Bukannya untung, tapi malah buntung. Wah, kayak utangnya. Waduh, ini Ya. saya juga jadi semakin tertarik sebenarnya ya Mas ya. Tertarik pada, mohon maaf. Tertarik dengan hasilnya loh. iya. Biasa kan ya gitu kan. Kita taunya kan hasilnya aja nih Mas ya, tapi kita harus benar-benar mengorek nih kira-kira bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan pengalamannya juga seperti Mas Sis, tapi kita harus jeda dulu nih Mas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Kopi Darmo. Keminter kan banyak orang kayak gini ya Mas Sis ya, orang yang merasa kayak udah paling bisa gitu kan ya, paling wow gitu kan ya, padahal itu sebenarnya belum tentu nih kan ya. Kadang orang yang banyak ngomongnya, waduh. Ya puas gitu lah. Oh ya. Puas. Tapi nggak ada isinya ya kan. Bingung juga nanti kalau masalah uang juga kesulitan nih kan ya. Kalau kita ngobrol sama Mas Sis ini udah sangat tepat sekali kan ya. Apalagi juga punya banyak, ini selaku CEO, CEO-nya ini banyak banget ya. Aduh, kalau saya lihat atau di googling aja deh ya. Ketik aja Haji Siswanto gitu kan ya. Atau Mas Sis gitu udah langsung muncul ya. Ada yang namanya owner, resto gitu kan ya. Restonya Jos Gandos. Waduh, luar biasa. Terus juga ada banyak sekali outlet IT gitu Iya, kan ya. Kalau kita di Plaza Pusat Marina, IT gitu, iya. Plaza Marina ada.
Itu semuanya, hampir berapa persen Mas? Ya pokoknya ada. Miliknya, waduh, nggak mau sombong, emang kayak gitu. Memang harusnya itu memang ilmu padi ya Mas ya, ilmu padi. Kadang ilmu padi, kadang ilmu kedelai, kadang ilmu jagung. Kebanyak loh ya, jangan ilmu kereta api ya Mas yang penting ya. Mas, ini kalau tadi kan sudah sempat cerita nih, awal mula perjalanannya kita harus mulai dari bawah dulu kan ya. Dari bawah dulu mau jadi karyawan begitu kan ya. Selama 2 tahun sudah bisa belajar berbagai macam, itu kalau masis ya kan. Kalau ini nggak semua orang loh Mas kayak gitu Mas, bisa 2 tahun langsung sudah bisa belajar, udah bisa apa ya istilahnya menelaah, memilah dan memilih ini yang harus ilmu yang saya pelajari gitu ya. Kalau orang-orang yang di sana, kenapa sih Mas kok sulit banget gitu, kayaknya butuh waktu nggak 2 tahun bahkan gitu loh. Belum tentu 10 tahun, nah itu kan kadang 15 tahun. Kadang nunggu pensiun dulu ya kan untuk bisa membuka usaha kayak gitu nih Mas. Jadi kalau kita lihat memang di lapangan, rata-rata orang-orang itu, mohon maaf, mereka takut akan bayangan sendiri. Takut dengan satu rugi, takut nanti diutangi gak balik, takut nanti bangkrut, takut dan takut. Nah itu. Jadi kalau pemikiran orang-orang entrepreneur, orang-orang pengusaha, nggak ada rasa takut. Ojo wedi karo bayanganmu dewi. Jangan takut akan bayanganmu sendiri. Kalau mindsetnya takut, mendingan gak jadi usaha. Itu. Akhirnya gak jadi usaha akhirnya tuh Mas. Jadi orang-orang entrepreneur, pengusaha itu nggak takut akan bayangan sendiri. Ya, kalau risiko ya udah biasa. Pengalaman yang paling berkah, memang betul sekali. Nah, di situ pengalaman ada masalah dan lainnya itu hadapi dengan bijaksana. Maka kamu akan naik kelas. Gitu. Kalau ada masalah jangan dibiarin. Kalau ada masalah cari apa sih kaitannya dengan solusinya, nanti penerapan hasilnya kayak apa. Oh ternyata kemarin tuh pelayanan saya kurang bagus, kemarin ternyata harga saya masih tinggi, oh ternyata kemarin tuh untuk promosi kurang sip, marketingnya masih biasa. Nah, cari ya kendala-kendalanya apa, sehingga kita di situ banyak sekali ilmu yang didapat. Ya, oh harganya kurang apik rek, ya wes. Sekarang coba bakar duit dulu. Piye carane? Ya promosi marketing gila lah. Ya. Ini subsidi silang. Subsidi silang maksudnya apa? Ini barang yang nanti dibakar. Ini hasilnya besar. Ya. Orang datang dulu banyak. Tertarik dulu ya Mas ya. Tertarik blang. Kita kasih pelayanan yang istimewa, ya orang akan datang. Harga nomor 27 udah. Ya, jadi intinya 26 ini apa aja ya? Jadi intinya ojo wedi karo bayangan dewe kalau dari pengusaha. Ya, fight. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu aja. Tinggal gembel gitu kalau gagal Mas. Nah, gimana? Loh, enggak. Kalau kita punya bantuan yang kuat, ya insya Allah bisa. Mohon maaf, saya pelaku langsung di lapangan. Saya wonge gak punya, bapak emak saya itu buruh tani. Ya mohon maaf, di desa itu. Tapi kalau orang lain, mohon maaf bisa itu. Kenapa saya nggak bisa? Loh, ikut guru-guru saya. Sekolahnya sampai S2. Loh, aku gini gak punya namanya uang untuk sekolah. Bapak, emak saya gak punya. Tapi saya punya suatu prinsip, suatu saat nanti saya bisa. Dengan tekad yang sangat luar biasa, nggak takut. Alhamdulillah setidaknya. Bisa menempuh sekolah. Iya. Yang S1 alhamdulillah bisa, S2 bisa, S3 setidaknya lah. Ya orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya ternyata bisa. Ya. Jadi jangan takut lah anak-anak muda untuk meraih cita-cita yang tinggi. Nggak usah pedulikan bahasanya kita ngomong gak duwe, bapaknya megang pabrik, maknya cuma pegawai cuci baju, wes gak usah peduli. Yang penting kita punya prinsip, bahasanya kita bisa. Tapi Mas, kalau misalnya katanya ini kan kalau orang-orang sukses atau kita punya kemampuan yang lebih dari orang lain, pengen lebih di depan dari orang lain, itu kita harus mau lebih sakit-sakitan gitu, maksudnya bersakit-sakit daripada yang lain. Misalnya yang lain tidur, kita harus kerjanya jadi double, atau sekolahnya jadi lebih lama, atau ngambil les itu lebih banyak. Itu Mas sih sendiri dalam pengalamannya, apa memang juga melakukan itu nih Mas? Iya, jadi memang kenyataan di lapangan bahasanya, kalau dulu saya memang berdarah. Ya, harus memang fight di lapangan. Orang lain kerja 8 jam, kita siap 18 jam. Iya, tapi kenyataan ya memang berdarah itu mula-mulanya. Tapi setelah itu ya gampang lah, usaha jalan dengan sendirinya.
Iya toh? Nah dulu memang saya bagian purchasing, bagian marketing, bagian keuangan dan lainnya. Saya belajar dan saya terapkan langsung di lapangan. Saya yang cari barang, saya yang harus jual barang, saya harus ngopi orang, saya yang kadang nagih ke orang dan lainnya. Yang dimarah-marahin juga iya, ya Mas ya? dimarah-marahin, dikomplain dan lainnya. Paham betul lah ya ini. Dan alhamdulillah pengalaman ya juga banyak. Dan sampai sekarang dengan adanya kayak gitu, oh ya ini ada bagian manajer, oh ini ada bagian keuangan, oh ini ada bagian marketing, oh ini dada-dada lainnya. Jadi bagi saya sekarang usaha itu bisa dikatakan jalan kalau yang punya bisa jalan-jalan. Nah itu. Kalau belum bisa berarti ini masih mandek gitu mandek, ya Mas ya. Dia manual. Sampai 10 tahun usahanya itu aja. Harus turun langsung ke lapangan kalau misalnya awal-awal boleh lah ya, Betul, gitu kan ya. Tapi setelah seiring berjalan waktu seharusnya tinggal jalan-jalan untuk hal bukan pekerjaan begitu ya Mas ya. Jadi manajemennya ditata dengan baik. Oh ya, ini bagian manajer keuangan, ada ngurusi keuangan semua. Iki bagian purchasing, golek barang, cari barang. Iki bagian marketing, piye caranya supaya produk itu cepat laku. Nah, ini bagian operasional. Gimana supaya produk itu dikemas dengan baik, QC-nya baik, sehingga di lapangan orang nggak ada komplain sama sekali. Nah, ini namanya manajemen yang bagus. Ya, nah autopilot. Jadi bagi saya dan orang-orang di lapangan itu yang memang benar-benar dia sudah manajemennya oke, usaha itu bisa dikatakan jalan. Kalau yang punya bisa jalan-jalan. Seperti sekarang ini kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing. Ini semuanya udah masuk semua ya Mas ya. Ini rekening apa dan apa semua transferan masuk nih kan ya Mas ya. Kayak gitu ya, itu namanya bisnisnya udah jalan begitu kan. Tapi memang harus awalnya yang namanya berusaha harus pasti yang namanya ada tantangan. Betul sekali. Tapi saya tuh masih amazed, masih wow sama Mas Sis itu dengan 2 tahun aja ikut orang gitu kan ya. Udah bisa buka usaha sendiri kayak gitu loh. Itu ada yang diajak temannya partner atau enggak sih Mas? Atau berdiri sendiri? Jadi saya pengen hidup saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya, jadi saya harus bisa hidup, saya bisa berbuat banyak ke orang. Gimana caranya? Ya saya buka usaha. Ya, dan alhamdulillah setidaknya sekarang bisa nyantuni anak yatim piatu, punya pondok pesantren khusus anak-anak yatim piatu duafa. Itu di depan kampus Untak itu ada pesantren Bismar Al-Mustaqim. Itu untuk anak-anak yatim piatu duafa dan lainnya penghafal Al-Quran. Itu yang namanya berkat ya Mas ya. Berkat bagi sesama, nggak cuma cuannya untuk diri sendiri, tapi juga berkah untuk orang lain begitu. Wow. Ya, di dalam Al-Quran kan sebaik-baik menungso itu kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, punya uang, punya ilmu, tapi kalau dipangan dewe ya bakalan mati. Mati sapa sing gendong nanti. Sapa ndongakne. Tetap harus ada amalnya tadi ya Mas. Betul, amal jariahnya itu juga harus dipikirkan. Ini memang pengusaha yang sangat luar biasa, memberikan banyak sekali inspirasi begitu ya Mas ya. Jadi kita bakal kulik dan juga kepo-kepo gitu kan supaya dibagi banyak rahasianya sama Mas Sis. Nah, ini Mas, kalau misalnya kan udah banyak nih Mas Sis ini bergerak di bidang tidak hanya resto ataupun food ya, food beverage kan pasti juga ada kan ya, food and beverage, terus juga ada IT. Ini kan suatu bisnis yang berbeda nih Mas, berbeda bidang, satu makanan, satu IT. Ini Mas Sisnya ini belajarnya kayak gimana sih Mas? Apa memang harus kenal dengan orang kerabat yang ada di bidang itu atau gimana nih? Ya, kalau di dalam food and beverage ini, mohon maaf, saya nggak punya keahlian di dalamnya. Keahlian saya pertama kali itu adalah masak itu 2, cuman. Satu masak air, yang kedua masak mie. Sudah kita bedek ya, jamaah ya. Oh sama ya? Sama. Semuanya kayaknya juga kayak gitu nih Mas. Masak air dan masak mie. Tapi orang entrepreneur itu ya ada, dia bukan dokter, dia bukan seorang yang ahli bedah, tapi punya rumah sakit bos. Kok bisa? Iya kan? Ya? Banyak sekali kan? Beliau pengusaha, tapi bisa meng-hire dokter-dokter, profesor-profesor untuk kerja di rumah sakitnya. Ya, lah saya banyak belajar di situ. Bahasanya di komputer, saya pertama di komputer dan di IT. Oh ya, cara manajemen orang kayak apa sih? Ya, dari SO-nya, struktur organisasi, mulai dari manajernya, mulai dari tim HRD-nya, mulai dari keuangannya, mulai dan lainnya. Oh ya, kayak gitu. Namanya manajemen di perusahaan. Oke, saya lihat, oh restoran kayak gini ya, namanya resto kayak gini ya. Ternyata usaha di resto itu profitnya
lumayan. Waduh. Ya, untungnya banyak. Sebentar, ini kan banyak banget yang kita bicarakan semuanya daging, tapi kita harus skip dulu nih ya kan. Harus Iya. simpan dulu, nanti kita akan kembali lagi bersama-sama di Kopi Darmo. Sore ini kita sudah membicarakan banyak hal yang isinya daging semua. Waduh, ini kalau kita di luarnya harus bayar mahal ini untuk dapatkan seminar seperti ini. Wah, mau ikut seminar yang isinya daging semua ini harus bayar mahal nih Mas. Kita di sini kasih di Kopi Darmo sama Mas banyak sekali info-info, tips and trik dan juga pengalaman yang sangat luar biasa yang kita akan bagikan untuk jamaah dimanapun Anda berada. Nah Mas, tadi kita kan udah ngomongin yang namanya awal mula nih kan ya, pertama harus berdarah dulu, harus ada semangat. Tapi nih Mas, di keadaan lapangan banyak orang yang curhat, saya juga curhat nih kan istrinya, curhat colongan. Ini kalau kita mau buka usaha, itu kan harus ada yang namanya modal nih Mas. Tapi pas udah dikasih modal, kadang suka bingung ya kan, ini mau usaha apa ya? Itu harusnya kayak gimana sih Mas? Harus mulai dari mana? Harus mulai dari kita suka kesukaannya apa, atau kemampuan kita apa? Seperti itu atau ada cara lain nih Mas? Ya, jadi seorang pengusaha entrepreneur yang sejati itu memang dia itu sudah punya namanya perencanaan yang kuat sekali. Ya, jadi nggak bonek karepe dhewe. Oh, itu nggak boleh sebenarnya ya? Nggak boleh bos, nggak boleh. Oke, Jadi oke. kadang modalnya dari mana? Duwe gak duwe. Itu masalah klasik banget coba ya itu. Udah. Ayo, sekarang Mbak, panjenengan saya kasih uang, bleng. Nggak bingung. Apa ya aku tak ge modal opo? Iya ya. Nggak rugi piye? Nah itu nggak bisa balikin juga iya, kan. nanti lagi diutangi orang gimana nagihnya. Wah, kita orang mau utang ke kita nangis-nangis. Setelah kita tagih, kita yang nangis. Nangis-nangis, itu realita kehidupan Itu ya kan. jamaah. Nah, jadi seorang pengusaha yang memang entrepreneur sejati itu punya suatu perencanaan yang bagus, bisnis plan-nya yang bagus gitu ya. Jadi mereka punya suatu pengalaman yang sangat luar biasa sehingga usahanya itu bisa growth, usahanya bisa naik, usahanya bisa stabil. Ya. Nah, jadi seorang pengusaha bisnis plan-nya gimana? Dia perlu ngerti tentang satu kaitannya produknya yang akan dijual apa, gitu ya. Yang sekiranya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya jualan, ikut-ikut temennya. Sekarang FOMO gitu kan ya, kalau anak sekarang ngomong kan FOMO ya, gitu ya. Misalkan jualan, aja. di sana baju, misalkan mohon maaf, jualan baju sekarang yang rame lah, kita ikut-ikutan. Loh, zaman sekarang kalau seandainya ikut-ikutan jualan baju, lah banyak sekali mal-mal yang tutup, ya kan? Kayak JMP, itu kan tutup total. Yang di Jakarta itu ada namanya Tanah Abang, Tanah Ireng, Tanah Kuning, apa Tanah Kusir. Nah, itu yang dulunya rame nih. Iya. Aku gak iso. Nah, sekarang kan sepi karena diantem online, ya toh. Nah, jadi usaha yang sekiranya itu banyak diminati oleh masyarakat, ya, dan itu profitnya gede, untungnya gede. Apa itu salah satunya? Yaitu kuliner. Ya, kuliner. Nah, karena misalkan Semua orang masih hidup butuh makan gitu ya Mas mbaknya ya. ini. Oke, nggak beli baju 1 bulan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, walaupun di rumah bajunya ada 3 lemari. Tapi kalau soal makan, meskipun udah makan tetap pengen lagi ya Iya, besoknya ya. Coba 2 hari gak makan, rasanya gimana? Rasanya kayak deg gitu ya. Lemes, besti ya. Kelaparan. Ya. Jadi produknya ini, oh ya, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kaitannya terus nomor 2 tentang promosi. Promosinya harus luar biasa. Sekarang kan ada promosi lewat online sama offline. Promosi online ini banyak sekali. Ibu-ibu punya namanya TikTok. Ibu-ibu punya namanya IG. Ibu-ibu duwe grup banyak sekali. Mungkin WhatsApp itu banyak banget ya. Ada 50 grup. Pengajian. 60 grup. Grup yang nggak ada si ibu ini gitu kan. Satu grup itu Iya, ada iya. orang 50, 60. Kalau 50, 2.500, ya toh, kontak. Lah itu kalau punya promo dimasukkan grup, mohon maaf guys, ini saya iklan, mungkin ada yang berminat, bla bla bla. Itu nggak apa-apa ya Mas? Nggak masalah bos. Okay. Yang penting adalah bahasanya santun, gitu ya. Jangan tiba-tiba ngeser karena PDW. Ya. Langsung di-kick dari grup ya. Ya, dengan bahasa yang santun. Ayo guys, kalau ke restoran saya dapat promosi, dapat promo, dapat diskon sekian puluh persen. Oh iya, tambah seneng kan? Iya lah itu. Masa dari 2.500 kontak? Nggak ada yang nyantol ya kan? Coba kalau 5%-nya sudah berapa bos? Ya, kalau 10%-nya 250 orang
Iya toh? Nah, promosi itu gunakan media sosial dan baik ya supaya produk kita itu bisa dilihat banyak orang dan mereka oh ternyata mbaknya punya usaha ini. Tak nyoba lah. Ya, mumpung ada diskon, mumpung ada promo. Nggak rugi kan ya, Nggak gitu rugi, kan. ya. Terus kaitannya online sudah. Sekarang offline. Kita punya namanya flyering. Ya, kita punya namanya brosur. Ya, lah itu. Orang datang kita kasih brosur. Oh, ternyata biasanya mbah-mbah, bapak, ibu-ibu yang nggak suka online bisa baca kan. Oh, Tetap ini dibutuhkan ya flyer tetap seperti itu ya Mas ya. Ya, kalau nggak dibutuhkan di pinggir jalan orang nyalek-nyalek itu nggak ada itu promo. Iya, iya, iya. Ya online semua ya kalau gitu ya. Nah, iya. Lah itu dibutuhkan media offline dan online tetap jalan dibutuhkan. ya. Lah di tempat kami itu namanya marketing gila. Gimana supaya produk itu cepat diserap oleh masyarakat? Iya, tanpa ada promosi, yuk gak hati. Jangan menunggu bola menggelinding ke tempat kita. Kita harus jemput bola. Walaupun wis rame, yo jemputin bola nih bos. Oke. Rebutan ya tapi jadinya ya Mas ya. Mas, tapi kan kita tadi Mas Sis bilangnya kalau makanan salah satunya yang dipilih adalah makanan. Tapi kan makanan ini yang seperti apa nih Mas? Makanan yang siap saji ataupun yang makanan yang masih fresh belum diolah atau yang seperti apa yang kalau sarannya Mas Sis ini? Ya, makanan yang siap saji ataupun makanan yang dari bahan mentah ke bahan jadi ya. Kalau tempat saya memang dari bahan mentah ke bahan jadi, itu family, semuanya sama aja bagus. Ya, karena di situ kan profitnya masih lumayan, masih 60%-an. Ya, dan misalkan minuman. Banyak juga ya Mas, saya baru tahu loh kayak gitu itu 60%. Ya kan? Teh, ya. Es teh, kan? Ya. Es teh ini HPP-nya berapa loh? Nah, coba Mbak. Tolong dihitung ya. Paling 1.500. 1.500 nggak sampai juga. Nggak sampai kan? Mungkin 1.000 lah. Ya. Tapi kita jual 10.000. Ya, biasa. Namanya itu di di buku menu bukan es teh, iced tea. Iced tea, namanya udah. Oh, keren bos, ya. Ya biar kekinian. Oh, ini deso es teh. Penyajian juga bagus, jangan penyajian biasa. Cingkirnya juga lumayan gitu. Jadi orang menikmati. Ya. Jadi tampilannya apalagi zaman sekarang banyak ya. yang difoto, ini kan ya Mas, jadi harus yang estetik gitu. Betul sekali. Nah, terus teh hangat, ya. Hoti. Ya, itu. Kadang wedang jahe itu apa ya namanya ya? Ginger shot gitu kan ya. Aduh ya ampun. HPP ini 1.500, 1.500 dijual 10.000. Naik jadinya. Profitnya berapa persen kayak? Banyak banget ya, lebih ya itu ya. Ya. Wow. Jadi kesempatan itu masih banyak sekali di makanan. Ya. Jadi saya buka usaha-usaha restoran ini ya setidaknya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan profitnya lumayan. Tapi kalau dari sisi makanan Mas, kadang kan ada yang ada bahan yang basi atau seperti itu tuh gimana nih? Sempat mengalami seperti itu nggak nih Mas? Dulu pernah, tapi dengan sekarang enggak? Sekarang enggak, ya karena sudah punya pengalaman bos. Gimana nih Mas? Waduh, jadi, pengalaman ini yang mahal nih. Iya. Loh, sekarang ada namanya, dulu memang freezernya penampungan kurang bagus. Sekarang dengan adanya pengalaman kayak gitu, dengan adanya masalah gitu, kita ada solusi. Freezer yang banyak-banyak, ya dikasih banyak freezer-freezernya. Ya, ini 2 bulan, 3 bulan ya gak namanya basi. Namanya gulai kepala salmon. Nah, itu kan sekali datang itu rata-rata 10 kadang 1 kintal, kadang 5 kintal, itu kan kita kasih ke freezer banyak. Selama 2 bulan ya nggak apa-apa. Aman aja ya Mas? Aman, ya terkendali semuanya, nggak ada basi-basinya. Terus kaitannya dengan sayur mayur. Sayur mayur kalau seandainya 4 hari itu kan sudah layu. Nah, tapi gimana supaya nggak layu? Itu ada ilmunya juga. Terus dipelajarin ya. Jadi kalau ada masalah jangan dibiarkan. Kalau ada masalah cari solusinya. Solusi yang paling bijaksana maka kamu akan ikhlas. Harus tahu solusinya nih, karena kita harus mau pinter-pinter yang namanya sekarang, apalagi bisa menggunakan sosial media, bisa googling juga bagaimana caranya. Betul sekali. Ataupun kita juga bisa belajar kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, gitu kan ya. Tapi terkadang itu juga ada yang pelit ilmu loh Mas, kadang-kadang ya udah coba aja lah, ala bisa kayak gitu-gitu loh Mas. Ya, jangan pelit ilmu, kalau seandainya mau ya, kayak gitu enggak ya. Kayak gini. Takut disaingin gitu loh. Enggak namanya ilmu itu. Kalau seandainya mbaknya, ini punya namanya, lihat itu sumur. Kalau dibiarin, ya namanya itu jadi bahaya kan? Sumur kalau dibiarin nggak diambil-ambil jadi racun. Tapi kalau diambil bisa manfaat banyak orang. Kalau danau itu
diem aja, dia akan jadi keruh dan lainnya. Tapi kalau dana itu dialirkan ke sawah kemana, bisa bermanfaat bagi orang lain, itu danau jadi bening enak. Sama dengan ilmu. Super ya Mas Sis ini ya. Wah, saya masih semakin tertarik nih untuk membicarakan tentang bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pengusaha yang level up gitu kan ya. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Kopi Darmo. Ya, jamaah kembali lagi bersama kami di Kopi Darmo. Karena ada Mas Sis. Mas Sis ini tadi saya sudah banyak sekali ilmunya sampai lupa loh namanya siapa ya Mas namanya tadi ya. Ilmunya sangat banyak banget. Sangat daging, sangat saya serap, tapi nggak tahu kapan realisasinya ini kan ya. Karena kalau misalnya tadi kata Mas Sis, kita cuma butuh modal, semangat gitu kan ya. Tapi saya itu nggak punya teman-teman yang sekiranya bisa apa ya istilahnya mendukung saya gitu loh Mas untuk bisa menjalankan bisnis ini. Itu gimana sih Mas kalau caranya Mas Sis ini untuk bisa merekrut orang-orang yang kompeten untuk bisnisnya Mas itu sendiri? Ya, jadi kaitannya itu kalau saya buka usaha itu kan ada sebenarnya 5P. Tadi sudah satu kaitannya dengan produk. Nomor 2 kaitannya dengan promosi. Yang ketiga ini tentang people, SDM. Ya, SDM. Namanya manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ saya sangat belajar dulu. Saya dulu kan belajar di suatu perusahaan. Nah, gimana sih pengelolaan SDM yang bagus? Ya, nah di situ diperlukan namanya HRD. Ya, HRD fungsinya mengatur segala sesuatu tentang SDM. Nah, di tempat saya itu ada tim HRD yang benar-benar dia tugas utamanya mengatur segala sesuatu yang kaitannya dengan SDM, sumber daya manusia. Tapi sebelumnya saya harus paham dulu, kayak apa sih ngatur SDM yang bagus. Jadi diri kita dulu yang tahu ya. Iya, supaya nanti kita nggak bingung ngatur SDM ini gimana. SDM di dalamnya, oh ternyata milih orang-orang yang sekiranya dia amanah. SDM yang sekiranya di dalamnya ada yang korupsi lah. Yang memanipulasi dan lainnya, ya kita harus benar-benar paham di dalamnya. Ya, nah SDM ini kita pilih orang-orang yang memang punya kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan di restoran ini tadi, oh SDM, bagian chef, bagian masak, gimana masaknya itu enak, ya, gimana dirasakan kalau seandainya kita gigit. Tambah gigit, nah gigit tambah gigit, iki piye? Jadi rasanya gigit banget ya, gigit banyak, gitu iya. loh. Ya, misalkan makan di restoran kami, gulai kepala salmon, itu pasti pengen nambah lagi, pengen bungkus lagi, besok pengen datang lagi, karena rasanya luar biasa sekali. Ya, rasanya sangat-sangat memuaskan. Terngiang-ngiang gitu kan ya Mas ya? Iya betul sekali. Ya. Terus kaitannya dengan SDM waiters. Gimana sih pelayanan yang terbaik, pelayanan prima ke customer, orang datang harus diistimewakan. Gimana Ibu, Bapak tentang pelayanan kami dan lainnya lah. Itu waiters. Kaitannya dengan MSDM, manajemen di SDM di keuangan. Gimana ngatur keuangan ini supaya aktiva pasifanya sesuai, LR-nya, laporan keuangannya sesuai, stoknya sesuai. Kaitannya dengan SDM di barista, gimana sih milih anak-anak yang bisa membuat kopi, membuat teh dan lainnya dengan baik. Ya, SDM di bagian kaitannya dengan JE. Ya, nah ini kan banyak sekali perabot-perabot kita supaya ini aman, nyaman, ya tentang inventory aman. Nah, kita pilih anak yang memang kompeten di dalamnya. Ya, jadi SDM kita pilih sesuai dengan kemampuan di usaha itu. Jadi memang harus mencari yang sesuai ya Mas ya. Kadang kan kita kalau bisnis awal gitu mungkin ya kan cari yang udah seadanya aja gitu tuh nggak baik ya Mas ya kayak gitu ya. Kalau seandainya usaha kecil ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah itu datang banyak orang, customer banyak nggak mampu, ya buyar kabeh. Bukannya kita, customer datang dengan seneng, tapi mereka komplain, marah-marah dan lainnya. Gimana penyelesaiannya? Ya kompeten semuanya, SDM yang paham akan job desk-nya masing-masing, SOP-nya masing-masing, gitu Mbak. Banyak ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya Mas Sis ini kan memang sudah banyak sekali ya menjadi CEO-nya macam-macam nih Mas. Ini untuk bagi waktunya ini gimana sih Mas? Padahal kan banyak banget. Kita aja belum jadi CEO aja ya. Masih kayak sebenarnya owner apa pedagang kecil-kecilan aja udah pusing mikirin satu hal gitu. Tapi kalau Mas Sis sendiri dengan banyaknya yang dipimpin ini bagaimana nih tipsnya nih? Ya, jadi kalau buka usaha jangan sampai melompat-lompat. Ya. Jadi fokus satu aja dulu. Kalau pertama kali, jangan melompat-lompat kalau buka usaha.
Misalkan buka usaha kaitannya dengan kuliner. Kuati dulu kuati dulu. Kecil nggak apa-apa. Tapi kalau fokus pasti jadi. Fokus pasti jadi. Tapi buka usaha masih kecil, karyawannya 5. Di situ ada usaha lagi, jualan sepeda motor rame. Pindah ke jualan sepeda motor. Ini sementara ditinggal dulu. Habis. Oh ternyata pindah lagi. Ada usaha yang lebih bagus, pindah lagi. Ya buyar semuanya, tiga-tiga pasti buyar. Uang habis, bukannya untung tapi banyak utang. Pasti ya. Lah, kuati dulu walaupun kecil. Misalkan jualan kue, jualan gorengan dan lainnya. Kecil nggak apa-apa. Tapi fokusi, jualan onde-onde misalkan, yang gorengan pinggir jalan. Nah, fokusnya ini butuh berapa lama sih, Mas? Maksudnya, ini sudah waktunya kita beralih gitu. Ini masih bisa diteruskan. Itu apa ini? Makanya itu buka usaha itu ada namanya perencanaan yang kuat. Oh, targetnya gimana? Setahun iki aku wis duwe namanya tempat sendiri. Harus punya itu kayak gitu ya? Iya, harus punya target, Bos. Kalau nggak punya target, ya 10 tahun tetap kayak gitu nanti. Iya. Dia target. Kalau nggak punya target ya gimana? Harus punya target. Setahun nanti saya punya tempat sendiri yang layak. Ya, yang ada parkirannya enak, yang ada tempat nongkrongnya oke. Jadi pembeli kalau seandainya banyak, itu nggak sampai macet nih jalan. Nah, setahun tak target ini. Omset saya sudah bagus. Nah, saat 1 bulan ini gimana? Misalkan buka usaha pertama. 1 bulan ini omset saya segini. Bulannya kedua omset saya harus naik lah. Omset bulan ketiga omset saya harus naik lah. Terus bulan keempat ternyata tiba-tiba rugi. Nggak apa-apa. Apa kendalanya? Dicari. Rugi. Dicari kendalanya. Ini kendalanya. Cari solusi. Jangan sampai kita itu patah arang. Jangan sampai kita itu putus asa. Ya. Besok masih ada matahari yang terbit, Bos. Ya. Belum kiamat. Belum kiamat besok iki. Besok rezeki akeh. Jadi jangan menyerah. Ya. Besok dikasih napas. Ya, bergeraklah. Papa coba lagi besok. Coba lagi, coba lagi. Pasti rezeki lebih besar lagi, pasti itu. Orang-orang hebat itu mereka diterpa namanya kegagalan sudah biasa, nggak kaget itu. Ya, nggak kaget. Kadang kita rugi 10.000, 20.000 itu biasa ya, Mas ya. Nggak ada apa-apanya itu ya, receh banget loh ini kan ya. Tapi kalau udah pengusaha yang besar, wah itu bukan hanya gitu aja ya, Mas ya. Oke, jadi memang kita harus punya target dulu 1 tahun. Kalau 1 tahun ini kita kecapai, berarti ini memang oke ataupun bagus ya untuk kita lanjutkan gitu kan ya, Mas ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun terus kita ternyata tidak mencapai itu kita boleh tutup atau gimana nih, Mas? Solusinya? Kita cari permasalahannya. Okay. Permasalahannya apa? Kita banyak belajar ke orang-orang yang sudah berpengalaman, praktisi-praktisi langsung di lapangan. Jangan kita bangga dengan kemampuan kita sendiri. Ya, coba lihat. Orang itu dulu biasa. Tapi dalam 2 tahun punya usaha yang besar lagi. Wah, apa sih dia punya solusi? Kita banyak belajar itu. Ya. Boleh ya kita tanya. Boleh kita tanya. Jangan sampai kita bangga akan kemampuan kita sendiri. Ya, banyak belajar, banyak cari ilmu, menimba ilmu. Sehingga kita ini, usaha kita bisa growth. Gitu. Ya, baik Mas Sis, kita harus jeda terlebih dahulu untuk jeda sholat maghrib. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kopi Darmo. Masih bersama dengan Mas Sis di sini, dengan ilmunya sangat luar biasa banyak, supaya kita ini bisa menjadi pengusaha yang lebih naik level gitu kan ya. Nggak cuma di sini-sini aja, nggak cuma usaha-usaha kecil aja, tapi bisa semakin naik dari tahun ke tahun dan juga bisa mengembangkan usaha kita tidak hanya di dalam satu sisi aja, begitu kan ya, Mas ya. Mas Sis, kan tadi sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang Mas Sis bangun gitu kan ya. Salah satunya tadi ada IT dan juga makanan. Lalu ke depannya nih, Mas, Mas Sis ini mau usaha apa lagi nih yang bakal dibangun atau dirintis gitu? Jadi kalau saya ingin memfokuskan masalah sekarang, karena kan sekarang ini kan setelah adanya corona, ya. Nah itu COVID-19 itu memang sangat menyedihkan bagi pengusaha. Sangat berpengaruh sekali ya, Mas ya? Banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar. Ya, jadi gulung tikar itu bukan hanya makanan aja. Itu karena modalnya atau apanya nih? Ya, karena daya beli masyarakat sudah sangat rendah sekarang. Ya. Kayaknya lebih penting makan aja gitu, apa gitu ya, Mas ya? Gitu ya. Penting bisa makan, alhamdulillah, apa kayak gitu? Betul sekali. Kayak kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, baju dan lainnya, itu cari-cari yang sekiranya itu gampang, ya,
terlalu wah-wah, ya. Sekarang di online kan banyak sekali. Lah, sekarang kaitannya apa sih usaha-usaha yang sekiranya itu bisa menghasilkan profit banyak, ya, dan gampang, gak perlu mumet, gak perlu pusing untuk buka usaha, gitu kan ya? Benar, Ya, benar. kalau teman-teman semua yang kaitannya dengan IT, misalnya di komputer, di tablet, ya, laptop, PC, itu memang harus punya pengalaman di bidang software, hardware. Ya, Basicnya harus punya dulu ya. harus punya. Maksudnya dia memang kuliah ataupun punya sekolah di bidang Ya. itu atau gitu ya Mas ya? Walaupun nggak kuliah, tapi kalau dia punya pengalaman di Oh, dalamnya, oke, boleh. ya, kalau ada kerusakan dalamnya, dia paham. Hmm. Jualan IT, komputer, tapi kalau seandainya nggak bisa nginstal, nggak bisa memperbaiki, nggak ngerti spek, ya orang akan lari, ya nggak akan beli. Ya itu. Ya, kaitannya kalau dengan handphone beda. Kalau handphone itu punya pengalaman dikit, pokoknya ada uang, bisa jualan. Ya, tapi kalau handphone memang profitnya kan nggak besar sekali. Ya, lah usahanya apa yang bisa? Ya, ini, misalkan teman-teman atau anak-anak muda itu belajar di sekarang yang lagi tren, yang lagi kaitannya dengan ilmu yang nggak terlalu pusing, itu ada di perpajakan. Ya, jadi belajar tentang Nggak pusing manajemen. Ya. Ya, itu kan sekarang yang pusing. Orang pajak nggak bisa relate ini kayaknya ya. Orang-orang yang sekarang, mohon maaf, kaitannya dengan pengusaha-pengusaha, Oke. itu kan banyak sekali yang bingung akan pajak. Ya, bingung dengan pajaknya, bingung dengan ininya lah. Makanya anak-anak muda belajar tentang manajemen pajak, membantu pengusaha-pengusaha, membantu pemerintah supaya taat akan pajak. Ya, nah itu kesempatan yang luar biasa. Itu 1001 yang ngerti akan pajak. Ini kesempatan anak muda belajar di manajemen perpajakan. Yang kaitannya dengan usaha yang di lapangan, misalkan pengen fight, yaitu buka resto aja, restoran, ataupun apa ya, ini kopi. Boleh ya kayak gitu ya, nggak kopi-kopi apa-apa. kekinian gitu Ya, boleh nggak ya. apa-apa ya. Yang itu penting cuan banget ya Mas ya? Iya, cuan, Oke. lumayan cuan. Yang penting ngerti akan perencanaan yang kuat sehingga usahanya itu nggak stagnan, nggak seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tutup. Tapi semakin hari semakin naik, semakin bagus. Tapi kalau dari sisi Mas sendiri lebih suka membuka sesuatu itu dengan brand kita sendiri atau pakai brand orang lain nih? Kalau saya sarannya. pede dengan brand saya sendiri. Oke. Gimana brand saya ini saya bagusin, saya labeling dengan baik, saya permak dengan baik, sehingga satu brand ini saya buka lagi cabang brand, saya buka lagi, kayak kemudian mohon maaf kepunyaane Wismi, kepunyaane Kacauan kayak Kacauan, gitu. kepunyaan daerah lainnya lah. Itu brandnya kan satu, tapi bisa membuka banyak sekali. Apalagi nanti sudah IPO, apalagi nanti bisa TBK, wah luar biasa. Wow, luar biasa. Ini kita Ya. harus banyak sekali ngobrolin, masih banyak lagi nih. Kalau Ya. kita mau korek-korek lagi nih, habis waktunya nih Mas. Jadi kita juga harus pamit. Ini terima kasih waktunya ya Mas Sis ya. Makasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Ya. dan Mas Sis bisa ada di Resto Jos Gandos ya, Ya. mungkin ya. Karena kan sekarang kan udah seringnya jalan-jalan nih kan Ya. ya. Udah usahanya udah besar banget, nggak perlu datang ke tempat usahanya nih Ya. kan ya. Oh, cuannya sudah mengalir gitu kan ya Mas ya. Ya. Terima kasih ya Mas Sis. Terima Semoga kita kasih, bisa terima ketemu kasih. lagi dan juga pemirsa jamaah semua di rumah juga bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari Mas Sis. Nah, akhir kata saya Tika Nirmala pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Sis. Masya Allah ya ilmunya ya.